selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Miss dari pembelajaran daring kita di kelas 5. Walaupun masih tetap daring, harus tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Topik kita mengenai kegiatan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini masih tentang kelanjutan dari kegiatan ekonomi yang kemarin, minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang jenis-jenis usaha, ada yang perorangan, ada yang kelompok. Nah, ini alur kegiatan ekonominya. Kalau berbicara tentang alur kegiatan ekonomi, maka kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu produksi, pembuatan, lalu di arah panahnya berikutnya adalah distribusi atau penyaluran, dan tahap yang terakhir adalah konsumsi atau pemakaian. Itu merupakan alur dari kegiatan ekonomi. Nah, alur kegiatan ekonomi tersebut atau kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Maka kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar kebutuhan sandang, pangan, dan papan bisa terpenuhi, maka manusia melakukan kegiatan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu apa kegiatan ekonomi, alur kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah produksi. Maka diartikan kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Dihasilkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh nih, Miss kasih contoh nih. Pabrik roti ini yang di dalam slide ini sedang membuat roti. Nah, pabrik roti tersebut memperoleh bahan bakunya dari pabrik tepung. Nah, bahan baku yang diolah mempunyai nilai tambah sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Nah, pabrik roti tersebut disebut produsen roti. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jadi kegiatan produksi misalnya juga kayak petani di sawah sedang mengolah hasil sawahnya itu, maka jadilah padi. Maka kita bisa mengkonsumsi yang namanya beras. Tapi produksinya adalah petani tadi. Lalu juga peternak yang memelihara hewan-hewan ternaknya, maka menghasilkan telur, daging, susu. Nah, itu disebut dengan produksi. Koki, chef, dia sedang mengolah tadi yang roti tadi ya diolah. Maka dari telur, tepung, mentega diolah, maka menghasilkan barang yaitu roti tadi. Nah, setelah tahap diproduksi tadi selesai sampai di situ? Oh enggak, produksinya masih berlanjut ke alur yang kedua. Alur yang kedua tadi Miss bilang apa? Iya, betul, distribusi. Nah, sebelum kita ke distribusi, nah bagaimana pengaruh dari kegiatan produksi tersebut bagi pemilik sumber daya ekonominya? Apakah sejahtera? Pastinya akan ada proses produksi yang memungkinkan memperoleh namanya balas jasa. Apa balas jasanya? Berupa sewa. Dia pastinya disewa dong. Lalu ada juga dapat bunga modal ataupun memperoleh gaji. Pemilik sumber daya ekonomi tersebut akan memperoleh gaji tadi. Nah, dengan balas jasa tersebut, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari uangnya yang diperoleh gajinya tadi, maka dia bisa memperoleh sandang, pangan, dan papan. Begitu juga produsen. Produsen tadi orang yang menciptakan tadi, orang yang mengelola tadi akan memperoleh keuntungan juga yang akan digunakan juga untuk menjaga kelangsungan usahanya dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi pastinya kegiatan produksi tersebut berpengaruh kepada pemilik sumber daya ekonomi dan juga bagi produsennya. Kita lanjut ya, tahap yang kedua. Tahap yang kedua, alur ekonomi yang kedua adalah distribusi. Nah, kalau diartikan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil barang dari produksi tadi, kayak beras tadi, kayak roti tadi, atau telur tadi, dan dari produsen ke konsumen. Nah, itu distribusinya, dia jembatannya.
Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi kalau kamu pernah lihat Indomaret, Alfamart, atau juga warung, atau juga minyak tanah, atau minyak premium, atau minyak pertalite, atau gas. Nah, itu adalah distribusinya. Jadi kegiatan distribusinya itu adalah kegiatan menyalurkan. Jadi barang-barang tersebut tadi, yang roti, yang telur, yang daging, dikirimlah, didistribusikanlah dia melalui kegiatan yang disebut dengan distribusi. Jadi distribusi tersebut pastinya akan menyalurkan barang, kelancaran distribusi tersebut membutuhkan sarana transportasi kayak mobil, pickup, atau apapun. Kayak misalnya kalau kamu pernah lihat yang sehari roti sehari roti, nah dia pakai sepeda. Nah itu yang jadi kelancarannya untuk bisa menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tersebut. Nah, agar hasil produksinya dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Oke. Nah, kita lanjut ke konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah tahap yang terakhir dari alur kegiatan ekonomi. Konsumsi itu paling dinikmati ya, karena konsumsi itu adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, jadi kalau kamu lihat gambar slide ini, ada abang Gojek, ini abang Gojek. Nah ya, abang Gojeknya sedang dipakai jasanya. Nah, jadi kita sedang mengkonsumsi jasanya untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat ya. Kita sudah menggunakan jasanya. Lalu kita juga berbelanja nih ke supermarket, kita beli baju, kita berbelanja juga ke pasar, kita beli buah. Jadi barang-barang yang dari produsen tadi sudah sampai ke tangan kita melalui distribusi tadi. Nah, itu dia alur kegiatan ekonominya ya. Nah, ini dia toko swalayan, pasar, distribusi jalan darat, distribusi jalur laut, distribusi jalur udara, itu bisa dilalui melalui proses-proses itu tadi. Nah, lanjut. Nah, kegiatan konsumsi contohnya bisa seperti ini nih. Nih kamu ini yang jajan ke kantin. Ya, kamu yang dulu suka jajan ke kantin, kamu disebut adalah kegiatan konsumsi. Kamu melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ketika kamu makan ini jajananmu yang sedang dibawa dari rumah, nah kamu juga sedang mengkonsumsi yang namanya bontot tadi. Nah, itu juga disebut dengan kegiatan konsumsi. Dan juga pakai baju sekolah nih, kayak beragam baju sekolah atau baju kerja atau baju olahraga, disebut juga dengan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi tersebut ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya, kita harus mengorbankan apa? Uang dong. Harus kita kasih uang untuk bisa memperoleh itu, dan juga mengorbankan waktu. Kita harus juga pergi ke mall untuk belinya, atau pergi kita ke warung untuk membeli barang yang kita ingin tadi. Jadi supaya kita bisa mengkonsumsinya, ya kita harus memberikan pengorbanan melalui jasa, melalui uang, dan melalui waktu. Nah, dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan yang optimal. Karena kalau kita misalnya dapat barang nih, pasti kita happy ya, aku punya barang. Nah, kalau kita sudah mencapai kesenangan tadi, happy, maka kita disebut mencapai taraf hidup yang sejahtera, atau dia happy karena sudah mendapatkan barang yang dia punya tadi. Nah, ini dia ya, bisa kasih contoh lagi dari produksi seperti pakaian nih yang ada di pabrik. Ya, ini di pabrik ya, mereka sedang menjahit pakaian, kain-kain mereka jahit, itu disebut dengan produksi. Nah, lalu didistribusikan ke Ramayana ya. Ramayana kita bisa di Ramayana inilah distribusinya. Nah, kita pergi ke Ramayana dan kita mengeluarkan uang dan waktu kita untuk bisa membeli pakaian. Lalu pakaian itu kita pakai, tidak disebut konsumen ya, seperti itu. Lalu juga nih contoh kegiatan ekonomi lain, seperti misalnya ini produksi minyak ya, Pertamina. Nah, ini dia produksinya di Pertamina, di pabrik Pertamina.
Pertamina, lalu didistribusikan hasil minyak tersebut ke SPBU-nya. Nah, itu disebut distribusi. Lalu kita ngisi minyak sepeda motor kita, lalu kita disebut dengan konsumsi. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana lancarnya kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tadi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ya, tentunya. Bagaimana pengaruhnya? 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat di bidang produksi. Maka otomatis kita semakin banyak permintaan, minta roti, minta pakaian, minta barang-barang yang kita suka, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya juga. Sehingga otomatis membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pastinya kan butuh tenaga ya, sumber daya manusianya dibutuhkan untuk mengerjakan, buat pakaian tadi, membuat roti tadi, butuh tenaga. Maka membuka lapangan pekerjaan baru. Dan juga muncul usaha jasa pengiriman, misalnya barang-barang tadi, kayak Jenny atau tempat pengiriman barang. Nah, untuk mengirimkan barang-barang kita tersebut bisa sampai. Dan misalnya mau beli ini, saya mau beli tas nih, saya mau beli tas dari Jakarta. Nah, kita beli lalu menggunakan jasa titipan Jenny. Jadi kita buatlah di situ barangnya sehingga barang tersebut sampai ke kita. Sehingga juga memperlancar kegiatan alur ekonomi tadi. Juga mudah masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu yang disebut dengan pengaruh-pengaruh kesejahteraan terhadap masyarakat terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kita sebagai orang yang melakukan kegiatan ekonomi harus juga menghargai usaha orang lain, ya. Jika orang lain punya usaha, kita juga harus menghargainya. Bagaimana bentuk-bentuk kita menghargai jasa orang lain? 1, tidak merendahkan usaha orang lain. Dia mau jual roti, dia mau jual barang-barang apapun, kita tidak boleh merendahkan orang lain dalam kegiatan ekonomi tadi, ya. Kita nggak boleh, kita harus saling menghargai. Lalu tidak mengganggu usaha orang lain. Kita membuat kegiatan yang licik atau mengganggu usaha orang lain, itu juga tidak boleh. Tidak merasa iri dengan keberhasilan yang dicapai oleh orang lain nih. Kalau misalnya dia sukses dalam kegiatan jual rotinya atau jual pakaiannya, ya kita juga jangan iri. Kita harus menghormati kesuksesannya. Berikutnya, bersaing dengan sehat jika memiliki usaha yang sama. Jadi kalau kamu punya usaha sama, punya pabrik roti atau punya roti yang sama dijual nih, kamu tetap harus bersaing dengan sehat. Lalu jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Jadi saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan bagaimana tips-tips menjadi orang-orang yang sukses.